Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mari kita berdoa. Kami kembali di dalam kerendahan hati dan belas kasih-Mu ya Bapa, mau datang ke hadapan Kau, dan di dalam kedatangan kami menyadari ada satu kebenaran yang begitu penting yang kami harus belajar menundukkan diri dan menerimanya, yaitu firman-Mu. Dan karena itu Bapa, kami dengan satu hati yang dipersiapkan di hadapan Engkau pada pagi hari ini, dan juga memohon pertolongan dari Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh menganugerahkan pengertian bagi kami, kebenaran firman-Mu, hal-hal rohani yang bersumber dari Engkau sendiri bagi kami. Dan kami memohon kiranya firman tersebut boleh menjadi satu kebenaran yang boleh menerangi pikiran dan hati kami, serta setiap langkah kaki yang kami langkahkan di dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu juga ya Bapa, dalam menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau boleh memberkati kami semua dan menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca Matius 16 ini, saya percaya kita semua sudah begitu terbiasa sekali dengan apa yang dikatakan di dalam perikop ini. Yaitu gereja didirikan harus didasarkan kepada pengakuan iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Saya tidak menampik ini, dan saya menganggap ini adalah satu kebenaran yang begitu penting sekali yang membuat gereja baru didirikan atau proklamasi pendirian gereja itu baru dinyatakan oleh Kristus kepada murid-muridnya atau kepada diri kita semua. Tetapi pada pagi hari ini saya bukan hanya mau membahas berkenaan dengan ini, tetapi kita akan melihat hal yang sedikit berbeda dari perspektif tentang gereja. Pada waktu kita berbicara tentang gereja, tentunya kita akan berkata bahwa gereja adalah mungkin dalam dua pengertian. Pertama, tempat, gedung, di mana orang-orang Kristen datang berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Alkitab menyatakan selain dari tempat di mana orang Kristen datang dan berkumpul di hadapan Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah gereja itu berbicara mengenai pribadi-pribadi dari orang-orang Kristen yang mendapatkan cinta kasih Kristus dan penebusan Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang dimaksud dengan gereja? Yaitu diri kita. Siapa itu gereja? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu merupakan satu tempat tertentu? Mungkin iya.
tetapi yang lebih penting dan esensi bukan tempat di mana orang Kristen itu berkumpul, tetapi di mana orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kasih karunia yang Dia berikan bagi diri kita, itu bersama-sama berkumpul dan bersekutu bersama dan beribadah di hadapan Tuhan. Itu adalah prinsip dari gereja yang benar. Jadi pada waktu kita berbicara tentang gereja, Bapak Ibu jangan hanya memandang tempatnya, dan kalau tempat itu tidak ada berarti ibadah saya kurang bermanfaat, ibadah saya kurang berarti seperti itu, atau saya sepertinya belum beribadah kepada Tuhan karena saya belum hadir di dalam tempat tertentu yang namanya gereja yang ada salib besar di depannya seperti itu. Tetapi di mana orang Kristen berkumpul di situ, di mana orang Kristen memuji Tuhan di situ, di mana orang Kristen mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa serta ada liturgi di dalam ibadah yang dinyatakan kitab suci, maka atau penyembahan di situ orang Kristen sedang beribadah dan itulah namanya gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi di dalam realita pada waktu kita berbicara tentang gereja sendiri, bagaimana kita menyoroti tentang gereja itu? Berapa signifikan gereja itu di dalam kehidupan kita? Nah, pada waktu saya berbicara tentang hal ini adalah berkenaan tentang saya gereja, Bapak Ibu semua gereja Tuhan. Tetapi ketika saya bicara berapa signifikan gereja itu bagi diri saya, yang saya maksudkan adalah berapa signifikan perkumpulan dari orang-orang Kristen, persetujuan dari orang-orang Kristen di dalam mempelajari firman dan beribadah kepada Tuhan, itu signifikan di dalam kehidupan dari Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita berbicara mengenai hal ini, sayangnya ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh betul-betul mengerti bahwa gereja itu begitu penting sekali. Ibadah kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat esensi sekali di dalam kehidupan iman kita. Tetapi ada orang-orang Kristen yang mengatakan ibadah gereja itu bukan sesuatu yang kita perlu terus bertekun di dalamnya. Kadangkala kalau ada hal-hal lain yang merupakan urusan-urusan yang saya sukai, atau mungkin saya anggap lebih penting daripada urusan gereja, maka saya boleh meninggalkan gereja dan ibadah hari itu demi untuk mengejar urusan yang saya anggap lebih penting dan lebih menyenangkan dari gereja. Dan bahkan ada yang punya target, kalau saya perhatikan. Di dalam seminggu urusan gereja mungkin 1-2 kali. Kalau saya sudah memenuhi di dalam 1 minggu urusan gereja 1-2 kali dan hal itu saya lakukan di luar dari hari Minggu, maka hari Minggu saya tidak perlu datang ke gereja lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Atau bahkan ada orang yang berpikir seperti ini. Kalau saya ada satu pergumulan di dalam gereja bersama dengan orang Kristen yang lain, maka saya boleh sementara waktu skip dari ibadah-ibadah yang ada di dalam gereja untuk bisa menenangkan diri saya seperti itu. Dan itu adalah hal yang baik. Atau bahkan mungkin kalau kita tambahkan lagi, di dalam zaman sekarang, ketika kita memiliki fasilitas YouTube dan internet yang begitu luar biasa sekali, kita mau klik siapapun, hampir orang pengkhotbah terkenal di dalam dunia ini, mereka memiliki siaran YouTube untuk menampilkan ibadah mereka dan khotbah yang mereka sampaikan. Dan kita merasa ibadah bersama dengan orang Kristen, bersekutu bersama atau gereja itu bukan menjadi hal yang terlalu signifikan lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa signifikankah gereja itu di dalam kehidupan kita? Saya bukan mengajarkan kita menjadi orang yang legalis. Sehingga mengatakan bahwa kebenaran saya, hidup saya di dalam ketaatan yang membuat Tuhan berkenan kepada diri saya itu ditentukan dari berapa banyak saya hadir di dalam ibadah gereja. Atau berapa banyak saya bolong dari absensi ibadah yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki hati yang menyadari bahwa dia adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dia adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Dia adalah orang yang telah mendapatkan kasih karunia yang begitu limpah dalam kehidupannya. Karena Tuhan menganggap
gereja itu penting, maka saya juga menganggap gereja itu penting. Ini adalah satu sikap hati yang saya percaya kita harus renungkan dan kita harus pertumbuhkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita terapkan di dalam kondisi zaman sekarang ini. Kalau Bapak Ibu selidiki dan komparasikan dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang Kristen sebelum kita, dan bahkan kekristenan di zaman mula-mula atau gereja mula-mula, itu sama atau berbeda. Saya sampaikan satu hal. Pada waktu orang-orang Kristen Puritan beribadah kepada Tuhan, mereka melihat hari Minggu itu adalah hari yang begitu sakral sekali. Mereka terbiasa untuk beribadah bukan cuma 1 kali, 2 jam untuk datang ibadah di hadapan Tuhan. Tetapi bagi mereka, kalau hari Minggu tiba, mereka sudah mempersiapkan mulai dari hari Sabtu untuk beribadah di hari Minggu. Nah, pada waktu hari Minggu tiba, mereka akan datang ke gereja untuk hadir di gereja. Berapa lama? Berapa jam? Bisa 1 hari. Dari pagi hingga malam. Atau kalau tidak, pagi ibadah, kelas sekolah minggu, lalu nanti malam mereka hadir lagi untuk menutup ibadah mereka di hari itu. Lalu Seninnya mereka mulai bekerja lagi. Bagaimana dengan gereja mula-mula? Bagaimana dengan para rasul? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang masih bergaul dengan para rasul, saksi mata yang masih hidup itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu hal yang lebih menantang lagi. Nah, ini adalah satu hal yang lebih harusnya membuat kita menguji diri kita kembali. Seberapa kita mengasihi Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan dari orang-orang Kristen di zaman mula-mula itu bukan orang yang merdeka, tetapi mereka adalah para budak. Para budak itu berarti bahwa hidup mereka milik tuannya. Waktu mereka milik tuannya. Kapan mereka memiliki waktu bagi diri mereka sendiri? Yaitu mungkin ketika tuannya sudah ngasuh dari pekerjaan 1 hari atau kegiatan 1 hari, baru dari situ mereka bisa memiliki sedikit waktu untuk diri mereka. Bapak Ibu kalau masih ingat di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus pernah menggunakan satu gambaran perumpamaan untuk berbicara antara Tuhan dengan hamba, di mana hamba itu digambarkan sebagai orang Kristen. Di situ Yesus berkata, apabila engkau bekerja, lalu ketika engkau sudah mengerjakan segala sesuatu, Tuanmu pulang kayak gitu. Pada waktu Tuanmu pulang, apakah engkau bisa berkata, Tuhan, saya sudah bekerja dari pagi sampai malam seperti itu atau sampai sore hari. Karena itu saya begitu lelah, saya mau ngasuh terlebih dahulu. Tuhan silakan urus urusan Tuhan sendiri. Yesus bilang tidak, bukan. Pada waktu Tuanmu pulang, maka pada waktu itu juga engkau harus melayani dia. Dan segala urusan yang dia butuhkan. Sampai kapan? Sampai dia merasa cukup seperti itu. Dan ketika dia ngasuh, baru engkau boleh selesai. Dan pada waktu engkau selesai, engkau pun tidak boleh berkata bahwa aku sudah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi engkau harus berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang setia dan tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bayangi konteks seperti ini ya. Kita adalah budak atau orang Kristen adalah budak pada waktu itu. Mereka memiliki tuan masing-masing dan mayoritas adalah orang Kristen. Lalu di dalam zaman itu ibadah kepada Tuhan itu adalah hari Minggu. Dan hari Minggu itu kemungkinan menjadi 1 hari di mana orang-orang masih bekerja. Dan kalau di dalam budaya Yahudi hari Minggu itu bukan hari libur. Dan kalau di dalam budaya Yunani mungkin itu adalah juga hari yang bukan hari libur. Tetapi hari di mana mungkin pelanggan masih begitu banyak sekali. Dan mereka harus bekerja. Dan pada waktu mereka bekerja dari pagi hingga malam, Rasul menetapkan
ibadah orang Kristen itu di hari apa? Sabtu atau Minggu? Minggu, bukan Sabtu. Di dalam Kisah Rasul dikatakan dan di dalam surat Korintus dikatakan, mereka berkumpul tiap-tiap hari di hari pertama minggu itu. Di dalam Korintus dikatakan, kalau engkau berkumpul pada hari pertama minggu itu, tabunglah sedikit persembahan untuk menolong orang-orang yang ada, Kristen yang ada kesulitan di Yerusalem. Lalu kalau kita tanya hari pertama minggu itu hari apa? Kalau Sabtu itu pasti hari ke-7. Tetapi hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Di mana orang Kristen berkumpul. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya, kira-kira ibadah mereka pagi hari kayak jam kita ini di kondisi libur atau tidak? Jawabnya enggak. Saya sebenarnya waktu dulu pernah penasaran sekali. Kenapa ya Paulus itu pada waktu pertemuan dengan umat Tuhan itu sampai lupa waktu. Sehingga mengakibatkan ada satu anak muda yang duduk di atas jendela atau di pinggir jendela itu. Karena begitu lama mendengar Paulus berbicara akhirnya ngantuk dan jatuh dari lantai atas dan mati. Lalu di dalam pemikiran saya pada waktu itu saya berpikir seperti ini. Mungkin itu kan perjalanan Paulus menuju ke Yerusalem. Dan di dalam perjalanan itu dia tahu bahwa dia tidak mungkin lagi akan kembali mendapatkan umat Tuhan di situ dan bisa melayani mereka dan mengajar mereka atau menggembalakan diri mereka dan menguatkan mereka. Itu sebabnya di dalam kesempatan terakhir itu dia mengumpulkan orang-orang Kristen, para pemimpin atau penatua dari jemaat. Lalu dia berbicara banyak hal kepada mereka. Semua yang ada di dalam hatinya dia tumpahkan kepada umat Tuhan di situ. Sampai akhirnya waktu begitu panjang sekali. Dan membuat si anak muda ini mengantuk. Dan akhirnya jatuh dari tepi jendela itu. Mungkin ada faktor itu. Karena setelah anak muda itu bangkit dari kematiannya dan diantar pulang ke rumahnya, dikatakan Paulus kembali berbicara dengan mereka sampai larut malam. Masih panjang lebar lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya juga mendapatkan satu hal yang menarik. Pada waktu saya mempelajari bagian itu, maka di bagian itu ada nafsir yang mengatakan seperti ini. Orang-orang Kristen pada waktu itu ketika mereka beribadah kepada Tuhan, jangan dibayangkan seperti zaman kita ini, di mana kita sebenarnya tidak punya satu tekanan dan tuntutan tertentu pada hari Minggu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan karena secara nasional atau secara dunia sudah mengakui bahwa hari Minggu itu harus menjadi satu hari di mana kita berlibur karena orang Kristen harus beribadah kepada Tuhan seperti itu. Tetapi pada waktu itu hari Minggu adalah hari kerja. Itu sebabnya orang-orang Kristen mula-mula akan bekerja dari pagi hingga sore hari, pulang kerja, mungkin urus-urusan dari tuannya terlebih dahulu atau yang ada di dalam rumah terlebih dahulu. Setelah selesai semua, mereka cuma ada waktu di malam hari untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mereka datang, mereka beribadah kepada Tuhan. Ini artinya Minggu menjadi satu hari yang begitu signifikan sekali di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mulai dari gereja mula-mula sampai kepada beberapa abad sebelum kita. Tetapi di dalam zaman sekarang kelihatannya pengertian akan signifikansi untuk beribadah kepada Tuhan makin lama makin merosot dan makin berkurang. Dan bahkan gereja dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh menghalangi aktivitas saya. Dan gereja tidak boleh menjadi sesuatu yang membuat saya kehilangan atau kekurangan kesenangan di hari Minggu. Makanya Minggu menjadi tempat penghiburan. Minggu menjadi satu tempat di mana waktu bersama Tuhan kalau bisa dipersingkat begitu rupa.
mungkin 1 jam saja cukup untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu setelah itu terserah Anda menggunakan waktu untuk apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita melihat kembali. Alkitab berbicara apa berkenaan dengan ibadah minggu. Berkaitan dengan gereja Tuhan. Dan saya sampaikan terlebih dahulu, Alkitab berkata gereja merupakan hal yang sangat penting sekali. Yang sangat esensi sekali di dalam kehidupan orang Kristen. Dan bahkan harus menjadi sentral di dalam kehidupan orang Kristen. Kita bisa lihat dari mana? Sebelum kita masuk ke dalam Matius 16 ini, Bapak Ibu mungkin masih ingat misalnya di dalam ayat yang berbicara Matius 6 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Pada waktu kita berbicara tentang ayat ini, mungkin kita punya pemikiran bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada engkau. Artinya apa? Artinya bahwa saya harus mendahulukan Tuhan, mendahulukan kebenarannya. Maka kalau saya mendahulukan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang saya inginkan dalam dunia ini, yang saya butuhkan dalam dunia ini akan digenapkin oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya prinsip seperti itu, saya kira kita sudah memiliki kesalahan di dalam pengertian. Seolah-olah Tuhan dan perintah Tuhan itu menjadi sarana saya untuk bertransaksi dengan Tuhan. Yang penting apa? Saya punya keinginan untuk bisa mencapai keinginan ini karena ada satu syarat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Maka saya penuhi syarat itu. Ketika saya penuhi syarat itu, maka apa yang saya inginkan itu bisa dipenuhi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa apa yang kita butuhkan Tuhan sudah tahu. Apa yang kita butuhkan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Tetapi bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Kita butuh hal-hal yang bersifat duniawi, makanan, kecukupan. Di dalam kehidupan kita, kalau tanpa itu kita nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Tuhan sudah tahu itu, tetapi yang kita kurang tahu, yang kita sering kali anggap hal yang tidak terlalu penting dan bahkan tidak penting dalam hidup kita adalah kebenaran Tuhan dan kerajaan Allah. Makanya Tuhan meminta kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Tetapi saya mau tambahkan kita melihat satu hal lagi dari aspek ini. Istilah yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada engkau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kehidupan beribadah kepada Tuhan harus menjadi sentral fokus di dalam semua aspek kehidupan kita. Tuhan harus selalu menjadi pusat di dalam hidup kita. Atau secara lebih aplikatif, ibadah kepada Tuhan itu harus menjadi pusat di dalam semua aspek yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Itu yang benar. Jadi Bapak Ibu datang di dalam kebaktian minggu, ibadah bukan? Ibadah. Bapak Ibu di rumah berkeluarga, ibadah bukan? Harus ibadah. Bapak Ibu bekerja di dunia pekerjaan, ibadah bukan? Itu adalah ibadah. Bapak Ibu berekreasi, ibadah bukan? Harusnya juga ibadah. Bapak Ibu sedang santai-santai, sendirian, ngelamun, itu ibadah bukan? Harusnya juga bagian dari ibadah. Supaya lamunannya gak kemana-mana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua aspek yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah ibadah kepada Tuhan. Tapi saya mau tanya, kalau semuanya adalah ibadah, maka nggak penting dong datang kebaktian minggu, berkumpul dengan orang Kristen, betul tidak? Saya juga ibadah kok di rumah, saya juga ibadah kok bekerja, saya juga ibadah ketika saya jalan-jalan, saya juga ibadah ketika saya meluangkan waktu di dalam hobi saya. Saya juga ibadah ketika saya melakukan segala sesuatu yang lain.
Nah, di sini kita harus melihat Alkitab mengajarkan tetap ketika Tuhan memberi perintah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti walaupun kita beribadah di dalam semua aspek hidup kita, tetap ada satu hari yang penting sekali untuk semua orang Kristen berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 4, Paulus berkata, di dalam gereja di mana Tuhan mengumpulkan orang Kristen, Tuhan tidak biarkan orang Kristen itu sesuka hati mereka tanpa arah dan tanpa pimpinan sama sekali. Tetapi di dalam perkumpulan dari orang-orang Kristen itu, Tuhan memberikan orang-orang yang memiliki karunia untuk memimpin. Tuhan memberikan orang-orang yang memiliki karunia untuk mengajar. Tuhan memberikan orang-orang yang memiliki karunia untuk menginjili, untuk mengembalakan. Supaya apa? Memperlengkapi tubuh Kristus itu, sehingga tubuh Kristus itu menjadi orang yang dewasa di dalam iman atau di dalam karakter Kristus. Semua itu berbicara mengenai signifikansi dari gereja Tuhan. Dan bahkan demi untuk menyatakan signifikansi itu, Tuhan juga menggunakan metafora untuk menjelaskan kepada kita betapa pentingnya gereja Tuhan. Mungkin kalau kita bicara metafora, Bapak Ibu akan bayang banyak hal. Misalnya pokok anggur itu Yesus Kristus. Pohon zaitun itu gambaran dari gereja. Lalu misalnya kita adalah keluarga Allah. Itu bicara tentang apa? Gereja. Orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain itu adalah satu keluarga di dalam Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab juga menggambarkan gereja dengan dua metafora lain lagi. Masih banyak yang lain ya, tetapi saya langsung singkat waktu saya sorot dua hal ini. Pertama adalah Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Lalu Kristus adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Mohon tanya. Kalau Bapak Ibu berkata seperti ini, saya percaya kepada Kristus. Saya punya iman, tetapi saya enggak suka ke gereja. Karena di gereja ada orang-orang yang mengecewakan saya. Kira-kira gimana? Kalau saya adalah orang yang berkata, saya orang Kristen, betul-betul mencintai Kristus. Tetapi saya merasa gereja itu penuh dengan kebusukan dari orang-orang Kristen yang ada. Itu bagaimana? Bisa enggak? Saya balik ya. Saya pakai umpama kayak gini. Pertama, metafora suami dan istri. Suami-suami yang baik sama istrinya. Mohon tanya. Kalau istri bapak yang ada dihina oleh orang. Dengan berkata bahwa saya menghargai engkau. Tapi saya enggak suka istrimu atau membenci istrimu. Kira-kira bapak-bapak akan ngomong apa? Terima enggak? Saya yakin suami yang baik enggak akan terima. Suami yang baik akan teriak, itu sama saja membenci saya dong. Karena saya mengasihi istri saya dan dua menjadi satu ketika menikah itu berarti kalau orang menolak istri saya berarti orang secara tidak langsung menolak diri saya. Sebagai suami dari istri itu. Begitu juga kalau kita jalan-jalan misalnya. Lalu orang ngomong, penampilanmu kamu baik ya tapi tubuhmu kok bau sekali ya kayak gitu. Kita akan merasa bagaimana? Kita juga pasti nggak terima dengan apa yang dikatakan itu sebagai satu penghinaan. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika Yesus Kristus berkata, aku adalah kepala dari gereja, gereja adalah tubuhku. Aku adalah mempelai pria daripada gereja dan gereja adalah mempelai wanita. Lalu kita ngomong, saya nggak suka dengan gereja. Saya nggak menganggap gereja itu adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan ibadah saya kepada Tuhan. Dan persekutuan bersama orang-orang Kristen itu bukan sesuatu yang perlu diutamakan dan dikejar. Kira-kira Yesus ngomong apa ya? Sebagai suami dari gereja itu. Dan sebagai kepala dari gereja itu. Saya kira
dia akan menganggap kita orang yang telah menghina diri dia secara pribadi. Walaupun kita ngomong, saya memiliki iman yang percaya kepada Kristus. Saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya saya mau ajak kita melihat betapa pentingnya gereja di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tanya, mengapa gereja itu menjadi hal yang begitu penting bagi Tuhan? Kita boleh kembali menyoroti bagian Matius 16 ayat yang ke-13 dan seterusnya ini. Ini adalah satu peristiwa percakapan yang terjadi di konteks ketika Yesus berada di daerah Kaisaria Filipi. Nah, pada waktu dia berada di Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-murid berkata, oh kata orang siapa anak manusia itu? Maka mereka berkata, oh ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bagus ya, berhasil menjawab pertanyaan Yesus dengan begitu baik. Informasi yang begitu terbuka sekali. Orang yang tidak ketinggalan zaman. Mereka tahu kondisi di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang yang begitu mungkin aktif di dalam berelasi dengan orang. Dan betul-betul adalah murid-murid yang pintar di dalam menjawab. Saya tahu mereka berkata seperti ini, seperti itu dengan mengenai engkau. Tetapi pada waktu Yesus Kristus mendengar itu, dia enggak puas tentang jawaban dari murid-murid. Dia berkata, kalau begitu menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kenapa Yesus bertanya seperti itu? Menurut engkau siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena jawaban dari murid itu adalah jawaban yang penting. Pengenalan murid tentang Kristus itu bukan cuma sekedar satu keberhasilan untuk menjawab berkenaan siapa Yesus Kristus. Tetapi jawaban para murid yang diberikan kepada Yesus Kristus itu merupakan satu jawaban yang menentukan hidup mati dari murid-murid itu. Kalau murid-murid itu berkata, Guru, kami juga melihat kalau engkau itu adalah Elia yang datang kembali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mereka tidak mengerti Yesus. Dan kalau mereka tidak mengenal Yesus, Yohanes 17 ayat 3 berkata, tidak ada hidup kekal. Tetapi ketika mereka berkata, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Maka disitulah murid-murid memiliki hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang pertanyaan, menurut engkau siapakah aku ini? Itu adalah satu pertanyaan yang bukan hanya ditujukan kepada murid-murid yang 12 orang itu. Mungkin Yesus tahu di antara 12 itu ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Dan Yesus tahu bahwa orang itu akan berkata berbeda dari apa yang Petrus katakan. Atau mungkin sama dengan apa yang Petrus katakan. Tetapi ada satu perbedaan yang besar. Orang yang satu itu tidak memiliki iman kepada Kristus. Tetapi murid-murid yang lain sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Dan mereka adalah orang yang ada di dalam keselamatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Ini adalah satu jawaban yang bukan dijawab dengan mengutip perkataan orang. Oh, menurut pendeta Dawis, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, menurut suami saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atau istri saya, atau anak saya, atau orang-orang lain. Tetapi menurut saya pribadi, siapa Yesus itu? Dan Bapak Ibu harus bisa menjawabnya. Nah, apakah jawaban itu seperti yang diberikan Petrus atau tidak? Dan kalau Bapak Ibu menjawab yang sama, tetap satu hal. Yesus berkata, jangan sombong. Semua itu bisa kita berikan bukan karena kita mampu mengerti siapa Yesus, tetapi karena Yesus yang atau Bapa yang memberikan pengertian itu bagi diri kita. Nah, saya lanjutkan. Di mana sih letak signifikansi kok saya bicara sesuatu yang sepertinya berbeda?
dari jawaban setelah Yesus bicara kalimat itu. Bapak Ibu boleh baca ya. Di dalam ayat yang ke 18. Kita baca bersama-sama ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita berbicara tentang signifikansi gereja, mengapa gereja itu begitu penting sekali? Jawabannya apa? Yang pertama adalah pada kalimat, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yang mana sih Pak yang penting, di atas batu karang ini atau kalimat mendirikan jemaatku? Itu yang kedua. Yang pertama penting, tetapi yang kedua itu yang saya mau ajak kita lihat. Kenapa gereja itu signifikan? Mengapa orang-orang Kristen itu harus berkumpul dan beribadah kepada Tuhan? Karena keberadaan kita bukan satu keberadaan yang ada karena keinginan kita, tetapi keberadaan kita ada karena keinginan Tuhan. Keberadaan kita ada karena Tuhan yang mendirikan jemaatnya di dalam dunia ini. Keberadaan saya sebagai orang Kristen bukan karena, saya dengar Injil, maka saya kemudian memutuskan dengan logika saya sendiri dan hati saya, Yesus Kristus betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saya ingin memiliki Yesus dalam hidup saya. Bukan. Melainkan yang Yesus katakan, kalau bukan Bapa yang memberi pengertian itu, kita nggak mungkin datang kepada Kristus. Kita nggak mungkin bisa menerima Yesus dan membutuhkan Yesus. Karena itu kalau sampai kita bisa mengerti kebenaran itu, maka itu adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Bapa. Dan karena itu adalah sesuatu yang dikaruniakan Bapa, baru saya bisa datang kepada Kristus. Tapi keberadaan saya bisa datang kepada Kristus juga adalah karena keinginan Yesus untuk mendirikan gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kenapa kita ada di sini? Milik siapa kita sesungguhnya? Ingat baik-baik, saya ada di sini itu bukan karena saya mau, tetapi karena Kristus mau. Jadi kalau Bapak Ibu bermain-main dengan Tuhan misalnya ya, saya merasa gak apa-apa deh, saya gak ada di sini. Saya tentukan sendiri waktu saya dan target saya untuk datang ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana? Saya kok merasa itu menunjukkan bahwa kita belum mengerti bahwa kita adalah milik Kristus dan Kristus yang mendirikan kita dan membuat kita ada di dalam dunia ini. Saya ambil contoh kayak gini ya. Di dalam pertemuan terakhir saya ada bicara tentang satu kehidupan di mana orang yang ingin datang kepada Tuhan, syaratnya itu bukan manusia yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kemarin saya ambil contoh kalau saya ribut sama Pak Andri lalu menjadi isu di sini. Saya nggak akan gunakan contoh itu, tapi saya akan gunakan contoh yang lain. Kalau saudara ingin bekerja ke satu perusahaan tertentu, saudara melamar ke situ. Kira-kira yang membuat saudara diterima atau tidak itu, kalau saudara itu seperti apa? Pasti memenuhi persyaratan yang diajukan perusahaan itu kan. Kalau saudara memenuhi persyaratan itu maka saudara baru diterima. Tetapi memenuhi persyaratan itu juga belum tentu membuat saudara diterima. Tetapi saudara harus diuji dulu, diajak interview terlebih dahulu, dinilai terlebih dahulu oleh pimpinan perusahaan itu. Kalau dia merasa oke, baru orang itu diterima. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang keselamatan, keselamatan itu ditentukan oleh siapa? Karena sorga itu adalah milik Bapa, milik Kristus, maka yang menjadi penentu syarat itu bukan kita, tetapi adalah Bapa dan Kristus yang menjadi penentu syarat itu. Hal yang kedua, yaitu berkaitan dengan bagian ini. Kalau kita di dalam satu perusahaan, lalu saya sudah diterima, lalu saya ngomong kayak gini, bos saya punya pendapat sih, bos saya punya rencana, bos saya punya aturan tertentu, main tertentu.
Tapi saya ngerasa apa yang bos saya tetapkan itu sesuatu yang tidak baik. Lalu saya kemudian mulai membuat peraturan saya sendiri. Saya mulai melakukan peraturan yang saya buat sendiri. Misalnya kalau peraturan perusahaan ngomong masuk jam 7 pagi. Saya ngomong terlalu pagi jam 7. Maka saya membuat aturan sendiri. Saya mau masuk setiap jam 7.30 kayak gitu. Setiap hari. Lalu ketika bos saya memberikan satu tugas kepada saya. Lalu kemudian dia berkata seperti ini. Tolong hari ini selesai ya. Karena hari ini harus digunakan. Lalu kita ngomong, saya punya kerjaan masih begitu banyak. Emang bos saya nggak ngerti ya, beban saya begitu berat sekali di dalam bekerja. Maka saya nggak mau kerjakan hari ini. Saya mau besok saja baru serahkan kepada bos saya. Tiap kali dikasih tanggung jawab kita ngomong, kita punya peraturan sendiri. Kira-kira yang terjadi apa? Ya dieliminasi dari kantor kayak gitu. Dikeluarkan atau di PHK seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang gereja, tentang kerajaan Allah, jangan cuma mengklaim, oh saya adalah orang yang percaya Kristus, maka saya ada di dalam keselamatan kepada Tuhan. Kalau saya ada di dalam keselamatan kepada Tuhan, maka mulai hari itu saya yang penting sudah diamankan di dalam Kristus, maka hidup saya milik saya sendiri. Itu enggak benar. Ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita aman enggak? Aman. Tetapi Tuhan ngomong ada aturan main. Aturan mainnya apa? Yaitu hidup saya mengikuti peraturan Tuhan atau hidup saya mengikuti peraturan saya sendiri. Hidup saya melihat bahwa gereja menjadi satu tempat yang signifikan di dalam atau sentral yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan saya. Atau saya merasa bahwa itu terlalu rohani. Itu terlalu menuntut. Itu tidak mengerti anugerah. Karena itu saya menetapkan sendiri yang dimaksud anugerah Tuhan itu apa. Ini adalah hal yang saya lihat gak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Gereja didirikan oleh Tuhan. Kalau gereja didirikan oleh Tuhan, maka Tuhan pasti melihat gereja itu penting sekali. Kalau Tuhan tidak melihat gereja itu sebagai satu keberadaan yang penting, dan ibadah kepada Tuhan itu sebagai satu keberadaan yang penting dari kehidupan Kristen, dia nggak perlu tebus kita, dia tidak perlu dirikan gereja, dan dia tidak perlu perintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ada hal lain. Pada waktu kita berbicara gereja adalah milik Tuhan, yang itu membuat gereja menjadi hal yang penting. Maka Bapak Ibu juga harus sadar bahwa gereja bukan milik saya, gereja juga bukan milik Bapak Ibu. Seberapa besar pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan bagi gereja, baik itu melalui tenaga yang Bapak Ibu keluarkan, ataupun uang yang Bapak Ibu persembahkan untuk mendukung pekerjaan di dalam gereja itu. Tetap satu hal, gereja milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik saya. Yang harusnya berkuasa siapa? Tuhan dan bukan saya. Saya lihat itu adalah satu sikap rendah hati yang begitu penting yang harus kita pelihara. Saya langsung cepat aja ya lompat. Kalau mau dibuka lagi detail begitu banyak sekali poin ini. Tapi ada hal yang kedua. Mengapa gereja itu menjadi hal yang penting? Karena demi untuk berdirinya gereja, maka harga yang dibayar oleh Tuhan itu bukan murahan. Tetapi harga yang digunakan oleh Tuhan itu adalah satu harga yang membuat diri dia harus merelakan nyawa dia melayang. Makanya gereja baru ada. Nah, kita lihat ini dari bagian mana? Banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci, di dalam Injil berbicara mengenai aku datang untuk mati. Aku datang untuk disalibkan. Melalui salib itu maka orang-orang menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi milik Kristus. Tetapi ada satu ayat yang mungkin Bapak Ibu masih ingat di dalam Efesus pasal 5. Ketika Paulus menggambarkan gereja itu sebagai satu metafora antara suami dan istri, maka pada waktu suami itu digambarkan sebagai Kristus, maka Paulus berkata,
Hai suami, hendaklah engkau mengasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan cara apa? Dengan cara memandikannya dengan air dan dengan darah Kristus. Atau dengan kematian dari Yesus Kristus. Berarti pada waktu Yesus mengasihi diri kita, itu bukan satu ucapan. Itu bukan satu proklamasi semata. Tetapi itu adalah satu tindakan kasih yang Yesus nyatakan di dalam kehidupannya. Yang membuat dia harus inkarnasi dan sampai mati di atas kayu salib. Baru kita ada. Dan suami-suami yang merupakan gambaran dari Kristus itu diminta oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Suami, apakah engkau mengasihi istrimu? Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi istrimu, relakah engkau mati bagi istrimu? Relakah engkau berkorban supaya istrimu bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Kristus? Relakah engkau mengorbankan dirimu untuk menyatakan Kristus hidup di dalam dirimu? Tapi untuk menyatakan Kristus hidup dalam diri kita, kita harus selalu terus-menerus menyatakan kasih dan pengampunan, anugerah di dalam kehidupan kita. Karena Kristus adalah pribadi yang begitu jelas di dalam menyatakan ini, karakter ini dalam hidup kita. Jadi mengapa gereja begitu signifikan? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Kenapa dia mati? Karena dia mengasihi diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan keluarga, anak-anak itu walaupun tidak boleh pilih kasih bisa milih kasih. Dan biasanya pilih kasih itu membuat anak-anak lebih dekat dengan mama daripada dengan papa. Mungkin karena waktu papa yang kurang dengan mama kayak gitu. Ini umumnya ya. Tentunya ada eksepsi anak yang lebih dekat dengan papa daripada mama kayak gitu. Dan bicara tentang anak dengan mama saja yang dekat misalnya, atau salah satu orang tua yang dekat. Biasanya anak akan selalu ngomong kayak gini, saya begitu sayang dengan mama. Apa bukti sayangnya? Kalau mama ngomong sesuatu, saya lakukan apa yang mama ngomong. Walaupun gak 100% kayak gitu ya. Masih kadang-kadang ada bolongnya kayak gitu. Tetapi paling tidak ketika kita tahu mama kita didukakan karena kita tidak mau mendengarkan kalimatnya. Maka di situ kita merasa terpukul, kita merasa sedih. Dan walaupun kita terpaksa mungkin kita akan lakukan itu. Ini dengan mama. Sekarang bayangkan. Yesus itu melebihi mama. Mama enggak mati bagi kita. Mama cuma berkorban atau papa berkorban dengan mengorbankan waktunya, kesenangannya, waktu istirahatnya, uangnya, dan bahkan kesehatannya demi untuk diri kita. Kita sudah begitu mengasihi dengan mau mentaati dia. Saya katakan, Yesus lebih dari itu. Yesus mati bagi Bapak Ibu. Karena kasihnya. Yesus begitu berkorban bagi jemaatnya, tubuhnya, gerejanya. Mungkin gak kita melihat gereja itu tidak penting? Kalau kita melihat gereja tidak penting, kita tidak mengerti berapa besar pengorbanan Kristus itu karena kasihnya kepada gerejanya. Jadi ini poin kedua. Mengapa orang Kristen harus mengasihi gereja Tuhan? Karena Yesus sudah mati demi saudara supaya saudara bisa dipersatukan di dalam gereja Tuhan. Yang ketiga adalah mengapa gereja itu penting? Karena Tuhan menggunakan gereja di dalam rencananya untuk memakai gereja menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Karena sekaligus saya masuk ke poin yang keempat ya. Karena Tuhan ketika menebus gerejanya, atau saya balik. Karena gereja Tuhan adalah satu-satunya yang akan tetap bertahan di dalam dunia ini sampai ke dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gak ada sesuatu yang lain yang bisa masuk ke dalam kekekalan di luar dari gereja Tuhan. Di dalam langit dan bumi yang baru yang Yesus janjikan,
Di situ hanya orang-orang Kristen yang ditebus oleh Kristus, yang beribadah kepada Kristus yang ada di situ. Dan Tuhan menggunakan gereja sementara kita belum masuk ke dalam hal itu untuk bisa menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Menjadi pemberita Injil, tetapi juga menjadi saksi dari karakter Kristus di dalam dunia ini. Karena inilah satu-satunya cara untuk orang bisa mengenal kebenaran Kristus dan mendapatkan kasih karunia di dalam Kristus. Jadi penting tidak gereja? Saya lihat gereja adalah sangat penting sekali. Dan saya berdoa pada waktu kita masuk ke dalam usia 12 tahun ini. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cuma melihat, oh saya percaya kepada Kristus. Tetapi saya juga melihat dan mengerti ibadah kepada Tuhan itu adalah satu pusat yang Tuhan kehendaki kita kerjakan dalam hidup kita. Itu harus menjadi sentralitas di dalam seluruh kehidupan dari umat Tuhan yang karena kasih-Nya sudah menebus kita dengan mengorbankan nyawanya itu. Tetapi juga bukan sampai di situ. Tuhan punya tugas yang lain, yaitu supaya kita memberitakan Kristus dan menjadikan karakter kita itu akan Kristus dinyatakan. Karena melalui inilah Tuhan ingin kita dan semua manusia untuk turut masuk di dalam kekekalan. Artinya bahwa kita punya tugas yang begitu penting sekali. Kenapa gereja penting? Karena Kristus yang dirikan. Kenapa gereja penting? Karena Yesus sudah menebus kita dengan nyawanya. Kenapa gereja penting? Karena gereja punya tugas yang begitu penting sekali di dalam dunia ini. Yang Tuhan rencanakan hanya melalui gereja, maka hal itu baru bisa digenapi. Saya bukan membatasi Tuhan bisa bekerja di luar gereja. Tetapi saya memberikan Bapak Ibu pengertian bahwa keberadaan kita adalah untuk memenuhi rencana Tuhan. Untuk menjadi saksi dan membawa dunia kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami sekali lagi bersyukur Bapa untuk firman-Mu dan untuk satu kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Dan bahwa keberadaan kami adalah dinyatakan dari iman kami dan pengenalan kami akan Kristus. Tetapi kami juga boleh dibawa untuk mengerti bahwa kami memiliki satu tugas penting yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau boleh makin menumbuhkan kami kesadaran akan pengorbanan dan arti dari pengorbanan Kristus itu dalam hidupan kami. Sehingga hidup kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Hidup kami bukan lagi menjadi orang Kristen yang berpikir masih ada bagian dari hidup kami yang bisa menjadi milik kami dan bukan milik Tuhan. Tetapi kami boleh menyadari kalau seluruh dari bagian hidup kami adalah milik Tuhan. Karena keberadaan kami baru bisa ada seperti yang kami bisa nikmati hari ini. Karena apa yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kami. Tolong kami ya Tuhan dan pimpin kehidupan dari anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.